Shalom semua warga kerajaan. The source of our authority comes from heaven. In the name of Jesus. Dan satu pelajaran yang luar biasa adalah di dalam kehidupan seseorang yang non-Yahudi. Bahkan dia itu orang Romawi dan seorang captain, seorang centurion yang menjadi perwira atau panglima komandan dari 100 tentara. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini punya kuasa yang luar biasa, ya. Karena apa, saudaraku? Dia mengerti tentang otoritas. Dia memanggil Yesus Lord. Perhatikan itu, saudara. Dia tidak manggil Yesus Sir, Tuan. Dia manggil Yesus Lord, Kyrios. Kita tahu kalau seseorang tidak memanggil hanya Caesar yang boleh dipanggil Lord. Di luar itu, mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tapi dia mengenali sumber otoritas. Sebab pasti karena dia di Kapernaum, mungkin dia dapat laporan atau dia melihat sendiri. Ada seseorang bernama Yesus yang asal dari Nazaret. Bisa menghentikan badai dan menghentikan ombak, langsung berhenti. Karena itu dia berkata, hambaku yang sedang menderita, tolong datang ke rumahku dan sembuhkan dia. Pada saat itu saya mau beritahu, kalau kita itu bergerak dengan kasih kepada orang menderita, itu akan mengakibatkan Yesus mau datang ke rumah kita. Maksudnya kasih akan menuai kasih, compassion menuai compassion. Dan pada saat itu dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Otoritas mengerti kingdom order. Dan dia berkata, say just one word. Katakan satu kata saja. Sebab saudaraku, dia berkata, I'm a man under authority. Aku seseorang di bawah-bawahan. Sebab di atas dia masih ada letkol, masih ada kolonel, mungkin dia mayor. Ya. Dan kita tahu dalam ketentaraan itu, maka ranking itu sangat penting. Dan dia berkata, aku juga punya bawahan. Aku berkata pada tentara di bawah aku, pergi apa? Pergi berperang. Maka dia pergi. Tapi kepada hambaku, tak suruh berperang. Tak suruh ngangkat barang. Dia mengerti batas-batas, saudaraku. I'm a man under authority and I have men under me. Jadi otoritas itu karena pendudukan diri. Yesus marvel. Yesus terkagum-kagum. Saya mau beritahu saudara, dia Tuhan kok bisa kagum ya? Dia berkata, tidak kudapati iman sebesar ini bahkan di kalangan orang Israel. Kalau orang Israel mulai dari bapaknya dong. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Banyak orang tidak mengerti ini. Dan karena itu di dunia ini justru yang bergerak adalah spirit of rebellion. Roh pemberontakan. Saudara, orang ini berkata, I'm a man under authority. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya selalu menundukkan diri pada otoritas. Sebagai contoh di dalam organisasi Gereja Betel Indonesia, maka saudaraku, saya harus tunduk kepada pengurus badan, pengurus daerah di sini. Ya, saya harus menundukkan diri. Kita mengerti tentang otoritas. Hanya orang yang menundukkan diri akan mendapatkan otoritas. Coba periksa kehidupan saudara. Kenapa saudara tidak mengalami mujizat? Yesus berkata, karena perkataanmu ini hambamu sembuh pada jam itu juga. Bagaimana menerima mujizat? Percaya Yesus adalah Lord. Percaya dia punya all authority. Yesus berkata, segala otoritas kepadaku di langit, di bumi. Saya tambahin di bawah bumi juga kan. Kuasa-kuasa kegelapan dunia orang mati. Itu telah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam namanya, we will do great things. God bless you all. Sumber otoritas kita sudah jelas. Bukan manusia, bukan organisasi, tapi sang raja. Warga negara kerajaan, you have that authority. God bless you. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Shalom semuanya. Ya, shalom warga kerajaan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur pada saat pagi hari ini kita dapat kembali lagi berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ya. Tema kita bulan ini adalah the source of authority ya, sumber otoritas, sumber kuasa ya. Tadi dari
Bapak Gembala Senior, Bapak Timotius Arifin sudah menyampaikan bahwa sumber otoritas kita itu dari surga, ya, dari Allah sendiri. Dan subjudul renungan yang akan saya bagikan pada saat pagi hari ini adalah Power to Overcome Life's Problems, ya. Sudah lama kita nggak membahas masalah, ya. Power to Overcome Life's Problems itu artinya adalah kuasa, ya, otoritas untuk menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Nah, warga kerajaan, kalau kita renungkan, ya, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, kita semua ini memiliki sebuah kesamaan yang tidak akan pernah bisa dipungkiri oleh siapapun juga. Ya, kesamaan apakah itu? Kesamaan bahwa kita sebagai manusia itu tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah atau persoalan kehidupan. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Saya yakin bahwa setiap daripada kita itu pasti pernah yang namanya menghadapi masalah atau bahkan mungkin sekarang ini sedang menghadapi masalah dalam kehidupan. Ya, bisa saja itu masalah keluarga mungkin, masalah pekerjaan, masalah dengan rekan kita, atau mungkin bahkan di dalam pelayanan. Ya, sebagai contoh, ya, ini masalah dalam keluarga. Barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalami. Kadang namanya kita pasangan suami istri itu kan kadang kita pergi cari makan malam di luar, ya, atau dinner lah supaya santai sejenak, rileks sejenak dari rutinitas harian. Nah, biasanya kalau di dalam perjalanan menuju tempat makan atau kafe, biasanya pasangan suami istri ngapain Bapak Ibu ke dalam perjalanan? Ngobrol, betul atau tidak? Ya, cerita-cerita, ngomong-ngomong, dan biasanya ngobrolnya itu dimulai dengan obrolan yang santai, yang rileks gitu loh. Ya, membahas satu hari itu ngapain aja kamu, kemudian di kerjaan gimana. Ya, tapi kadang-kadang tiba-tiba obrolan tersebut bisa meruncing dan menajam. Entah kenapa tiba-tiba nadanya makin tinggi, nggak jadi santai-santai malah bertengkar. Ya, ujung-ujung nggak jadi makan di luar, pulang ke rumah, istri sudah nggak mood makan lagi, suaminya masak mie instan, Indomie. Ya, itu contoh, tapi barangkali mungkin ada yang pernah mengalami kejadian yang sama Bapak Ibu. Begitu juga di dalam pekerjaan, ya, kadang kita sebagai karyawan, sebagai pemilik usaha, kita sudah mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, tahu-taunya ditusuk dari belakang oleh rekan kerja, ditusuk dari belakang bahkan oleh karyawan sendiri. Dan bahkan kadang di dalam pelayanan juga sama, ya. Kita sudah lurus melayani Tuhan tanpa motivasi apa-apa, dengan sepenuh hati, tahu-taunya juga ditusuk, digosipkan hal-hal yang tidak benar, difitnah. Itu sudah biasa. Itulah realitas kehidupan Bapak Ibu, ya. Kita tidak pernah 100% terlepas dari yang namanya masalah. Nah, sebagian dari masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu disebabkan oleh apa Bapak Ibu? Dosa atau kesalahan. Ya, kalau dosa, ya kita, kalau misalnya kita berselingkuh atau kita nipu orang, ya jadi masalah. Itu karena dosa. Tapi juga ada juga yang karena kesalahan kita, ya, kita mungkin teledor, ceroboh, atau tidak tahu, tidak bijak mengambil keputusan, itu bisa jadi masalah. Tapi saya mau menyampaikan bahwa ada momen ketika masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bukan disebabkan oleh karena dosa atau kesalahan kita. Bukan. Tetapi memang Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya kita jalannya sudah lurus-lurus saja, sudah jalan sesuai dengan firman Tuhan, sudah jalan seturut kehendak Tuhan, tapi masalah itu masih datang. Pernah kira-kira mengalami hal tersebut warga kerajaan? Saya rasa semua pasti pernah. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, saya rasa sudah tahu semua. Yang pertama, untuk mendewasakan kita, ya, untuk jadi lebih dewasa, semakin hari semakin seperti Kristus. Dan yang kedua, untuk kemuliaan namanya. Ya, kalau bicara mendewasakan, pasti kita semua pernah kan, ya, ngikuti ujian. Zaman dulu kalau ujian itu masih di kertas. Ya, mungkin sekarang yang ada yang di kertas tapi ada yang di komputer, ya. Itu tulisan perintahnya begini, selesaikan persoalan di bawah ini, ya. Dan kalau kita berhasil menyelesaikan soal-soal tersebut, artinya apa Bapak Ibu? Kita naik satu level, kita lebih advance. Begitu juga di dalam kehidupan, ya. Kalau kita berhasil menghadapi masa yang Tuhan izinkan, sebenarnya kita naik satu level. Ya. Kita menjadi lebih dewasa,
menjadi semakin hari semakin serupa Kristus. Dan yang kedua untuk kemuliaan namanya ya, kadang memang melalui masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Tetapi ada satu pertanyaan yang tidak kalah penting. Kalau ini kan pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Tapi ada satu pertanyaan lagi yang tidak kalah penting, yaitu adalah apa? Bagaimana kita bisa tetap kuat untuk menghadapi dan mengatasi masalah? Ya, karena kalau kita mau jujur, yang sulit itu ketika kita menghadapi masalahnya, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita sudah tahu tujuannya itu baik ya untuk mendewasakan kita, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kenyataannya mudah atau tidak Bapak Ibu menghadapi masalah? Tidak mudah. Pada kenyataannya tetaplah tidak mudah bagi kita untuk menghadapi masalah. Jadi sekali lagi pertanyaannya bagaimana kita bisa tetap kuat? Ya, kita akan melihat bersama-sama jawabannya di satu ayat yaitu dari surat Filipi pasal yang 4 ayat yang ke-13. Saya ingin kita semua membacanya bersama-sama dengan suara yang lantang dan kita mengaminkannya. Oke? 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Nah, di ayat ini dijelaskan bagaimana Allah itu memberikan kekuatan pada kita untuk menanggung segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kata memberi kekuatan itu bahasa aslinya adalah endunamo. Katakan bersama-sama, endunamo. Endunamo. Itu berasal dari kata dunamis. Endunamo itu memberi kekuatan, berasal dari akar kata dunamis yang artinya adalah kuasa. Jadi kalau kita mau ada kekuatan itu harus ada yang namanya kuasa. Artinya kita bisa mendapat kekuatan itu adalah karena Allah memberikan kuasanya kepada kita. Untuk memampukan kita menjadi kuat menghadapi setiap masalah. Dan ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita lahir baru ya oleh karya Roh Kudus. Sebenarnya kuasa Allah itu kira-kira sudah tersedia bagi kita atau belum Bapak Ibu? Sudah. Nah yang sekarang menjadi tantangan, itu ada satu Bapak Ibu, yaitu apa? Bagaimana kita bisa quotes and quotes dalam tanda kutip mengaktifkan kuasa Allah tersebut. Ingat kuasa Allah itu sudah tersedia bagi kita. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa quotes and quotes tanda kutip mengaktifkan kuasa Allah tersebut. Supaya kita tetap kuat ya menghadapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Terutama yang bukan karena dosa atau kesalahan kita. Nah pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan oleh sebuah masalah. Ini adalah kisah di mana Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hendak menyeberang laut Teberau ya. Kita akan melihat dalam Keluaran 14 ayatnya yang pertama hingga 4a saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Lanjut ayat 8 dan 9. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Nah, pada bacaan tersebut dikisahkan bagaimana kan ini bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian mereka di pasal sebelumnya itu mereka sampai di tempat yang namanya Etam. Tetapi tiba-tiba firman Tuhan kepada Musa datang Bapak Ibu. Disuruhlah bangsa Israel itu untuk putar balik, ya, berbalik. Yang namanya putar balik itu nggak enak ya Bapak Ibu. Kalau kita misalnya sudah berangkat, misalnya mau ke gereja, ternyata ada yang ketinggalan, kita harus putar balik. Sama, bangsa Israel itu tiba-tiba Tuhan suruh, ayo Musa, bangsa Israel harus putar balik dan berkemah di dekat Pihahirot. Dan uniknya, tempat kemana Tuhan menuntun bangsa Israel untuk berkemah,
itu bukan tempat yang strategis untuk lari dari kejaran musuh. Nanti coba kita akan lihat. Oleh karena itu tidak heran kalau kita lihat di ayat 3 ada kata-kata, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Bayangkan, tempat kemana Tuhan menuntun mereka, itu sampai bisa buat Firaun berkata, padang gurun telah mengurung mereka. Artinya tempat tersebut membuat bangsa Israel menjadi sasaran empuk bagi musuh yang mengejar mereka. Tapi ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan yang nyuruh. Ya, sekarang kita akan coba buktikan bahwa tempat di mana bangsa Israel berkemah itu bukan tempat yang strategis. Kita akan amati di ayat 2 dan ayat 9. Jadi di ayat 2 dan 9 ini ada 5 hal yang mengelilingi bangsa Israel ketika mereka berkemah. Ya, kita akan lihat dulu di ayat 2. Di situ dikatakan supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan. Yang pertama ada Pi Hahirot. Yang kedua ada antara Migdol. Yang ketiga ada laut. Tepat di depan. Keempat Baal Zephon. Itu yang di ayat 2. Kemudian di ayat 9 dikatakan adapun orang Mesir segala kuda dan sebagainya. Yang kelima mereka dikelilingi oleh orang-orang Mesir. Sekarang kita coba lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, yang 5 hal yang mengelilingi bangsa Israel. Ini Tuhan yang menuntun mereka untuk berkemah di dekat Pi Hahirot itu. Yang pertama adalah Pi Hahirot. Pi Hahirot itu dalam bahasa aslinya artinya mulut gua. P itu mulut, bahasa Ibrani, Hahirot itu gua. Tetapi para ahli memperkirakan bahwa Pi Hahirot ini padang rumput berbatasan dengan tebing atau lembah yang curam. Tempat yang enak atau enggak Bapak Ibu? Nah, enak. Migdol, kota benteng Mesir, kota pertahanan Mesir. Berarti punyanya musuh atau teman? Musuh. Enak atau tidak? Kemudian laut Teberau, itu jalan buntu. Mereka pada saat itu nggak tahu kalau mereka bakal nyebrang Bapak Ibu dengan terbelah. Bagi mereka pada saat itu ada jalan buntu dengan 2 juta orang, gimana caranya bisa menyeberangi laut. Dan yang keempat, Baal Zephon, di depan Baal Zephon. Diperkirakan para ahli bahwa Baal itu kan nama dewa Baal. Baal Zephon adalah tempat pusat pemujaan dewa Baal milik bangsa Kanaan. Dan yang terakhir ada pasukan Mesir yang hampir berhasil menyusur mereka. Ada 5 hal yang mengelilingi bangsa Israel. Nah sekarang saya bertanya kepada warga kerajaan. Menurut Bapak Ibu, tempat bangsa Israel berkemah itu strategis atau tidak? Strategis atau tidak? Tidak. Tidak strategis untuk lari dari kejaran musuh. Oleh karena itu, jangan kaget kalau kadang Tuhan menuntun kita ke tempat yang seolah-olah rawan masalah. Jangan kaget. Jangan kaget kalau Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang gak mengenakkan secara manusia terjadi dalam kehidupan kita. Ingat ya, dengan catatan bukan karena dosa atau kesalahan kita. Karena sudah terbukti dari zaman bangsa Israel, terkadang Tuhan memang sengaja menuntun kita ke area-area yang secara manusia tidak enak. Ya. Nah, bangsa Israel, ya, ketika mereka berkemah di situ, ya kita nanti akan melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kita akan melihat. Nah, ketika mereka berhadapan dengan masalah yang ada di depan mereka, pertanyaannya kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa dalam tanda kutip mengaktifkan kuasa Allah? Sama, kadang kondisi kita sama seperti bangsa Israel, diizinkan Tuhan ketemu dengan masalah bukan karena kita. Tapi Tuhan izinkan. Nah sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa di dalam kita menghadapi masalah, ya, tantangan, persoalan kehidupan, hanya ada 2 respon yang bisa kita berikan. Yang pertama yaitu respon yang benar. Dan yang kedua adalah respon yang salah. Cuman 2 itu saja Bapak Ibu. Dan untuk bisa kita menjawab pertanyaan tadi, mengaktifkan kuasa Allah bagaimana? Caranya kita perlu memberikan respon yang benar. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengaktifkan kuasa Allah dalam kehidupan kita, karena kita tadi tahu kita bisa kuat, kita bisa mendapat endunamo itu ketika ada kuasa, ada dunamis. Dan untuk bisa mengaktifkan kuasa tersebut, kita perlu memberikan yang namanya respon yang benar. Nah oleh karena itu sekarang kita akan belajar bagaimana sih respon yang benar itu dan bagaimana sih respon yang salah itu. Kita akan belajar respon yang salah terlebih dahulu. Ya, kita akan membaca di dalam Keluar 14 ayat 10 hingga 12, saya akan bacakan. Ketika Firaun telah dekat, ya,
Ya, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apa karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di batang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Nah, berdasarkan ayat 1 dan 2, akhirnya bangsa Israel itu berkemah di dekat Pihahirot, Bapak Ibu. Dan di ayat 10a ini dijelaskan bahwa bangsa Mesir itu hampir berhasil menyusul bangsa Israel. Dan di ayat 10b hingga ayat 12 itu dituliskan bagaimana respon bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan masalah. Ya, dan apa yang dituliskan di kitab Keluaran 14 ayat 10 hingga 12 ini itu menunjukkan bahwa respon bangsa Israel itu bukanlah respon yang benar, melainkan respon yang salah. Ya, kita akan sama-sama belajar ada 3 respon yang salah dari bangsa Israel. Yang pertama, mereka dikuasai ketakutan. Ya, tadi dikatakan ketakutan mereka. Sebenarnya menjadi takut itu hal yang lumrah, Bapak Ibu ya. Siapa sih yang nggak bisa takut ya? Semua orang bisa takut. Tapi yang tidak boleh itu dikuasai ketakutan, Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Ya, bangsa Israel itu dikuasai ketakutan sehingga mereka sudah tidak lagi bisa berpikir secara rasional. Padahal mereka sudah melihat bagaimana kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Bagaimana Allah membuat tulah di Mesir. Bagaimana Allah menyediakan tiang awan dan tiang api bagi mereka. Mereka lupa, Bapak Ibu. Karena apa? Dikuasai ketakutan. Saya punya sebuah kisah waktu saya duduk di bangku SD. Zaman dulu itu masih ada ujian yang namanya UUB. Itu singkatannya ulangan umum bersama. Zaman dulu tuh itu. Jadi sistemnya masih catur bulan dulu itu ya, bukan semester. Jadi masih setiap 4 bulan. Dan setiap saya mau UUB itu saya selalu takut, Bapak. Takutnya setengah mati. Padahal ya sebenarnya sudah belajar di sekolah ya sudah mendengarkan dengan baik-baik. Tapi entah kenapa setiap mau ujian selalu takut. Dan tidak sampai cuma ditakut aja, murus-murus Bapak Ibu. Ya, luamas murus-murus. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kalau saya murus-murus sakit perut kira-kira mengerjakan ujiannya bisa performanya bagus atau tidak? Nggak bisa, padahal sebenarnya bisa loh mengerjakannya. Tapi kadang sambil kerjakan sambil keringet dingin sebesar jagung kayak gitu kan, karena nahan kan ya. Gimana, tapi ya syukur-syukur bisa. Tapi jangan sampai kita itu kalah berperang dulu sebelum kita berperang. Ya itu sebagai contoh, artinya jangan sampai kita dikuasai ketakutan sampai kita nggak bisa berpikir secara rasional. Nggak bisa berpikir jernih. Dan bangsa Israel itu dikuasai ketakutan hingga akhirnya itu memimpin mereka untuk memberikan respon yang berikutnya, yaitu apa? Mereka bersungut-sungut, ya, ngomel-ngomel. Mereka bilang begini ke Musa kurang lebih ya, Mus, gak ada kuburan dari Mesir itu. Ya, kamu bawa kita ke padang gurun ini masalah toh. Ya, masih mending kita jadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun. Bayangkan sudah dibebaskan loh Bapak Ibu dari perbudakan. Masih ngomong masih mending. Ya, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel-ngomel, mereka emosi gitu. Dan ketika mereka bersungut-sungut itu ya, wah pasti saya yakin pasti ngomong ke Musa itu, ya apa sih kamu dulu, ya apa ya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau kita diperhadapkan dengan masalah, kita semua ngapain Bapak Ibu? Saya yakin mengucap syukur, amin Bapak Ibu. Seharusnya kita mengucap syukur. Jangan sampai ketika kita diperhadapkan masalah, tantangan, yang pertama kali keluar dari mulut kita itu, kok gini ya, ancene urip kok kayak gini. Bagi saya kalau kita tidak bisa mengucap syukur, lebih baik kita diam. Lebih baik kita diam. Dan tidak cukup sampai bersungut-sungut saja. Mereka akhirnya dari sungut-sungut itu mereka mulai menyalahkan orang lain. Dalam hal ini adalah siapa? Musa. Musa dijadikan kambing hitam. Saya sampai sekarang heran kenapa kok disebutnya kambing hitam ya. Kenapa kok enggak mungkin tikus hitam atau apa gitu. Kenapa harus kambing hitam? Kasihan ya Bapak Ibu. Nah, mereka bilang ke Musa gini, ya toh, lihatan sekarang.
Gara-gara kamu. Sudah dibilangi jangan ganggu kami di Mesir. Sekarang lihat, kalau sampai kami mati itu gara-gara kamu loh. Mereka mulai menyalahkan Musa atas kondisi yang mereka alami. Padahal saya mau bertanya kepada warga kerajaan, siapa yang nyuruh Musa? Yang berfirman kepada Musa itu Tuhan. Bahayanya tanpa disadari ketika mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Musa, sebenarnya mereka sedang menentang keputusan atau firman Allah. Dan pertanyaan, bagaimana kuasa Allah bisa aktif bekerja ketika respon yang kita berikan itu menunjukkan sikap hati yang memberontak kepada Allah. Jadi jangan kita ada masalah ngomel-ngomel tapi wah kok masalah toh, tapi aku percaya kok Tuhan selamat no, gitu. Itu enggak sinkron Bapak Ibu ya. Lebih baik diam. Ya, jangan kita dikuasai ketakutan terus bersungut-sungut nyalakan orang lain, tapi ya, aku percaya kok Tuhan, tapi ancene salah wong iku. Tapi kita tetap percuma Bapak, itu tidak sinkron. Ya, sikap hati, Tuhan tuh melihat sikap hati. Oleh karena itu saya mengajak warga kerajaan, jangan sampai kita meniru respon dari bangsa Israel yang salah. Ya, jangan sampai kalau kita ada masalah kita mulai dikuasai ketakutan ya. Kemudian kita nggak bisa berpikir secara rasional ya. Kita mulai digerakkan oleh emosi kita ya. Bawaannya kudu ngamuk ada masalah, kemudian akhirnya ngomel-ngomel. Ya, kemudian akhirnya karena nggak ada yang bisa untuk melampiaskan, akhirnya apa? Cari orang lain untuk disalahkan. Ancene salahku. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang namanya playing victim. Ternyata dari zaman dahulu sudah ada Bapak Ibu ya. Dari zaman Israel. Israel adalah contoh playing victim paling hebat. Ya. Makanya Tuhan itu gemes sekali. Nah, oleh karena itu selanjutnya kita akan belajar gimana terus respon yang benar. Nah, respon yang benar ada dalam Keluaran 14 ayat 13. Ini setelah bangsa Israel ngomel-ngomel nyalakan Musa, ya untung loh Musa itu hamba Tuhan yang sabar, lembut hatinya, ya masih mengenal hati Tuhan. Ya jujur kok kita secara manusia diprotes kayak gitu, waduh antara kita bisa muara balik atau ya kita nelongso ya. Tapi untung Musa masih bisa menjawab dengan respon yang benar. Di ayat 13 dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah kata-kata atau nasihat Musa ini, inilah respon yang benar yang harusnya kita contoh Bapak Ibu. Jangan kita mencontoh tadi respon yang salah dari bangsa Israel. Tapi biarlah kita coba kita belajar gimana sih merespon yang benar. Kita akan langsung masuk di respon yang benar pertama. Janganlah takut. Musa berkata janganlah takut. Ini lawan dari respon yang salah pertama tadi. Dikuasai ketakutan. Tapi Musa berkata janganlah takut. Bapak Ibu, kita manusia itu bisa menjadi tidak takut ketika kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan sebaliknya kita mungkin bisa menjadi takut, menjadi khawatir ketika apa? Ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Artinya kita melihat masalah, kita mengukurnya dari situasi kita. Waduh kayaknya gak bisa, ini kok kayak gini ya. Itu karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan penting bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Nah kalau kita mungkin mulai merasa takut, mulai merasa khawatir, coba renungkan. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita hingga detik ini ya. Ebenezer. Dia Allah yang menyertai kita, dia Allah Immanuel. Kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini. Ya saya berdiri di sini, warga kerajaan bisa duduk di sini mendengarkan firman Tuhan. Saya mau sampaikan itu semua karena anugerah Tuhan loh Bapak Ibu. Jangan kita merasa sombong. Bapak Ibu tahu bagaimana istri saya dipanggil di usia berapa? 29. Belum tentu kita nanti kita keluar dari gereja terus kita bisa survive, belum tentu. Jadi kalau kita masih ada kesempatan hingga hari itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan masih izinkan, tugas kita belum selesai ya. Mungkin bagi yang merasa tuh kok rasanya gak ada harapan atau apa. Buktinya kita masih ada itu berarti Tuhan izinkan. Jadi gak perlu takut. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan masuk respon yang kedua. Apakah respon yang kedua? Musa mengatakan,
berdirilah tetap. Saya mau menyampaikan bahwa kita sebagai orang percaya tidak berdiri di atas dasar yang bisa tergoncangkan, tetapi kita berdiri di atas dasar yang tidak akan pernah bisa tergoncangkan, yaitu firman Tuhan yang hidup dan kekal. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita berdiri di atas dasar firman Tuhan, artinya kalau ada masalah yang datang ke dalam kehidupan kita, maka yang menjadi pegangan utama kita, yang menjadi tolok ukur kita adalah firman Tuhan. Jadi contoh, kalau misalnya ada yang menyakiti kita, mungkin memfitnah kita, menjelek-jelekkan kita, apa kata firman Tuhan kira-kira Bapak Ibu? Kasihi, ampuni, doakan. Bukan sok rohani loh Bapak Ibu, itu perintah firman Tuhan. Kalau semisal pekerjaan kita dirasa sedang tidak baik-baik saja, kok kayak gini ya kondisi ekonomi, apa kata firman Tuhan? Jangan khawatir apa yang kau makan dan kau pakai. Firman Tuhan itu. Kalau semisal kita merasa dalam kondisi-kondisi kayak gini, ya kadang saya juga bisa nolongso Bapak, waduh kok kondisinya istri dipanggil Tuhan masih harus membesarkan anak dalam kondisi kesedihan. Kadang bisa nolongso, merasa waduh gimana masa depannya. Di saat kita menghadapi masa seolah-olah masa depan tidak ada harapan, apa kata firman Tuhan? Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Apakah mudah? Ya tentu saja tidak. Tapi itulah respon yang benar yang perlu kita berikan supaya kuasa Allah itu bisa aktif bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah kisah ya, pada suatu hari ada seorang misionaris itu pergi ke Afrika Bapak Ibu. Dia pergi ke Afrika dan pada masa itu Afrika masih dalam kondisi perbudakan. Ya, jadi orang-orang berkulit hitam itu menjadi budak. Dan mereka tentu saja dipukul, dicambuk, disakiti. Dan tentunya orang kok dipukul kan gak ada yang kayak ini, pukulin, gak mungkin kan, pasti kesakitan. Nah budak-budak itu kesakitan merunduk. Tetapi ada satu pria budak itu walaupun dipukul, dicambuk itu tetap berdiri tegak gini loh Pak. Dia kesakitan, tapi dia tetap berdiri tegak. Kemudian misionaris itu bertanya kepada yang menjaga, loh siapa sih itu? Kok dipukul, dicambuk, disakiti? Kok tetap berdiri tegak ya? Siapa itu? Penjaganya bilang, itu dulu adalah anak Raja Afrika. Dia tetap menjaga harkat dan martabatnya. Bapak Ibu saya mau menyampaikan bahwa kita adalah anak raja di atas segala raja. Amin. Kalau kita mau menunjukkan siapa kita harus tetap berdiri tegak dan tetap di atas dasar firman Tuhan. Itu yang menjadi identitas diri kita. Tunjukkan siapa kita. Kita adalah anak-anak raja dan anak-anak Allah yang hidup. Dengan cara kita berdiri tetap di atas dasar firman Tuhan. Dan respon yang benar yang terakhir adalah Musa mengatakan, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kata keselamatan itu bahasa aslinya adalah Yeshua. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ya, Yeshua. Nah Yeshua ini ada satu nama yang mengandung unsur Yeshua, yaitu adalah Yehoshua. Siapakah itu? Yesus. Ketika kita diminta untuk melihat keselamatan dari Tuhan, sebenarnya kita sedang diminta untuk berfokus, memandang hanya kepada Yesus. Amin. Ketika kita menghadapi masalah, ingat pengorbanannya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Kalau kita menghadapi masalah, ingat bahwa Yesus terlebih dahulu disakiti, terlebih dahulu difitnah. Dia tidak salah apa-apa Bapak Ibu. Tetapi dia menderita untuk siapa? Untuk kita semua. Jadi ketika kita menghadapi masalah dan kita mungkin merasa Tuhan kok gini. Ingat, pandang Yesus. Maka saya percaya kekuatan dari Roh Kudus akan menguatkan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau kuat untuk tetap bisa berjalan, kuat menghadapi dan mengatasi masalah. Dengan catatan masalah tersebut bukan karena dosa atau kesalahan kita ya Bapak Ibu ya. Kalau karena dosa atau kesalahan kita, ya pesan saya cuma satu, bertobat ya. Tetapi kalau masalah itu terjadi bukan karena dosa atau kesalahan kita butuh untuk mengaktifkan kuasa Allah. Amin Bapak Ibu. Dan kuasa Allah itu bisa diaktifkan ketika kita memberikan respon yang benar. Jadi jangan harap kita
mau mengaktifkan kuasa Allah. Sama seperti bangsa Israel tadi, responnya kalau tetap salah, saya yakin Tuhan gak akan membela laut Teberau. Untung Musa masih berusaha membela bangsa Israel. Jangan sampai kita tadi dikuasai ketakutan, kita gak bisa berpikir jernih, ya bawaannya jadi ngomel-ngomel dan menyalahkan orang lain, jangan. Tapi harusnya kita memberikan respon yang benar. Yang pertama tadi apa? Janganlah takut. Yang kedua, berdirilah tetap di atas dasar firman Tuhan. Dan yang terakhir, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Itu bicara bagaimana kita fokus memandang kepada Yesus. Ya, karena Yesus sudah terlebih dahulu menderita dan mati kemudian dibangkitkan untuk kita semua. Ya, dan saya yakin ketika kita memberikan respon yang benar, maka kita dengan yakin bisa mengklaim ayat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepada. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita memberikan respon yang salah terus kita asal ngeklaim Filipi 4 ayat 13. Jangan Bapak Ibu. Kekuatan itu bisa ada, kuasa itu bisa ada ketika kita memberikan respon yang benar. Jangan memberikan respon yang salah tapi berharap ada perubahan, ada kuasa Tuhan bekerja. Jangan. Dan ada satu bonus terakhir Bapak Ibu ya, ketika kita memberikan respon yang benar ya. Ayo saya mengundang Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri untuk membaca ayat yang terakhir ini sebelum kita tutup renungan pada saat pagi hari ini. Ya, ini adalah ayat lanjutan yang dilanjutkan dari kata-kata Musa. Jadi Keluaran 14 ayat pasal 14 ayat yang ke-14. Saya ingin kita membacanya bersama-sama menggantikan kata kamu dengan kata aku. Ingat ya, ini adalah bonus ketika kita memberi respon yang benar. Tidak bisa ketika kita memberikan respon yang salah, tidak bisa. Kalau kita memberikan respon yang benar, ini janji Tuhan kepada kita. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara lantang dan kita mengamininya. Siap Bapak Ibu? 2, 3. Tuhan akan berperang untuk aku dan aku akan diam saja. Amin. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Saya mengundang tim Praise and Worship bisa maju ke depannya.